Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini. Ya, saya senantiasa bersemangat di setiap pagi ketika kita berdoa karena tahu bahwa kita memiliki Allah yang besar menjadi tempat pertolongan kita, kekuatan kita seperti yang kita nyanyikan tadi. Ya, Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini saya ingin melanjutkan renungan kita yang saya sampaikan 5 hari yang lalu ya, supaya kita jangan takut dengan situasi yang akan terjadi dan yang sudah mungkin terjadi ya bagi hidup kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku. Ya, judul renungan kita pagi hari ini adalah Tenanglah Aku Ini, Jangan Takut. Ini adalah kata-kata dari Tuhan kita Yesus ketika dia menenangkan murid-murid karena murid-murid menghadapi angin ribut yang luar biasa. Ya, mari kita membaca firman Tuhan Markus 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya percaya cerita ini sudah berulang kali kita dengar dan saya mau mengingatkan kita dan saya percaya Tuhan rindu kita betul-betul mendapatkan berkat yang baru dari cerita kisah ini ya. Bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu takut. Kita senantiasa perlu diingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak takut. Ya, ada orang yang secara teliti, ya saudaraku, mencatat perintah untuk tidak takut di dalam Alkitab, katanya sampai 365 kali kata jangan takut. Lalu ditafsirkan bahwa Allah sampai mengingatkan kita setiap hari gitu dalam setahun 365 kali. Jadi di dalam Alkitab itu mengingatkan kita untuk kita tidak takut ya, supaya kita betul-betul lulus gitu ya saudaraku. Tiap hari Allah kita begitu sabarnya mengajari kita. Nah, mengapa kita tidak perlu takut dari cerita ini saudaraku ya? Tadi ayat yang pertamanya yang kita baca tadi, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Karena Allah kita, Yesus Tuhan kita ini adalah Allah yang maha tahu, jadi bukan dia tidak tahu bahwa ada angin nanti di sana, tetapi dia memerintahkan murid-muridnya tetap pergi. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan, karenanya itu artinya Tuhan mengizinkan masa sulit itu, ya angin itu, supaya mereka melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup mereka, supaya mereka berharap
bergantung kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau, ya. Dan Tuhan selalu katakan, ya, tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi tidak ada perkara-perkara yang terjadi atas hidup kita tanpa Tuhan mengizinkan. Jadi mengapa kita tidak perlu takut? Karena semua persoalan yang kita alami, ya Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu masuk ke dalam kehidupan kita supaya bukan untuk menghancurkan, mencelakakan kita, tetapi supaya kita berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah supaya kita belajar sesuatu darinya. Ya, Matius 10 ayat 29 sampai 30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan perkara-perkara yang kecil begitu juga tidak akan pernah, ya, jatuh ke bumi katanya tanpa kehendak Bapa kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, selanjutnya saudaraku, ya, yang kedua yang kita harus belajar dari cerita itu, ya, firman Tuhan katakan tadi, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Lalu ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini saya potong aja, ya. Jadi saudaraku, Yesus melihat, Yesus peduli, bahkan Yesus ada di situasi sulit itu. Nah, seringnya orang adalah mengira justru di situasi sulit, justru di situasi yang masalah itu sepertinya ia berjalan sendiri. Ya, ada cerita mengenai berjalan bekas kaki di pinggir pantai, ya. Ya, ketika senang-senang dia melihat jejak kaki itu, di belakangnya ada 2 pasang kaki katanya. Tetapi ketika kesulitan datang, sepertinya dia melihat jejak kakinya 1. Nah, waktu ditanya, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, ternyata dia berkata, kenapa kamu berkata aku meninggalkanmu? Ya, soalnya jejak kakinya cuma 1. Nah, lalu Tuhan katakan, ya, itu bukan jejak kakimu, tetapi itu jejak kakiku. Lah, saya di mana? Engkau sedang aku gendong. Ya, itu ilustrasi betapa Tuhan kita peduli. Dia selalu ada di situasi sulit. Selalulah lihat Allah kita di situasi sulit yang kita hadapi. Itu sebabnya jangan takut. Allah kita justru, ya, ada di situasi persoalan kita. Tuhan kita peduli. Dia ada untuk kita. Ya, lagunya ada, ya. Dia mengerti, dia peduli. Ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, ya, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah yang mampu meredakan kesulitan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan kita. Ya, ayatnya tadi berkata, lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, ya, kaget, ya. Kalau di yang lain, mereka sampai berkata, wah, siapa orang ini? Gitu, sehingga angin dan badai pun taat kepada dia. Saudaraku, Allah kita Allah yang berkuasa. Ya. Allah kita Allah yang mengatur segala sesuatu. Bukan hanya soal sakit penyakit, bukan hanya soal kesulitan keuangan, bukan hanya soal kelemahan tubuh, bukan hanya soal persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan apa saja. Allah kita Allah yang
luar biasa. Ya, mari kita terus berpengharapan, mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan kita, Allah yang besar, yang baginya tidak ada yang mustahil. Ya, langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Jadi kita tidak perlu takut. Dan yang keempat, ini sangat penting, saudaraku. Ayat terakhir yang kita baca tadi berkata begini, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Ya, wow. Ternyata Tuhan izinkan terus kesulitan demi kesulitan supaya kita mengerti, supaya kita mempercayai Allah kita itu. Ya, oleh karenanya yang keempat, mengapa kita tidak perlu takut? Supaya kita tidak tidak ulang lagi. Sebab kalau kita khawatir, balik lagi ke nomor 1, saudaraku. Ya, kita akan Tuhan izinkan mengalami kesulitan, masuk yang kedua, gitu ya. Lalu kita akan merasakan kehadirannya, mengalami pertolongan Tuhan, dan yang ketiga, gitu, kita melihat pekerjaan Tuhan. Tapi enggak juga balik lagi, begitu terus kayak kerucat kalau di dalam apa ya. Jadi mari kita segera keluar, sebab nah cerita yang dia katakan, kalau kita cek saudaraku di dalam Alkitab, ayat ini merujuk kepada Markus 8 ayat 18-21. Nah, kamu mempunyai mata katanya, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti bahwa Allah sanggup memelihara, bahwa Allah berkuasa ya mencukupkan semua kebutuhan mereka? Karena mereka mengira waktu Yesus berkata hati-hati terhadap ragi orang Farisi ini nih ya. Lalu mereka bergumam selama saling membicarakan, wah dia tahu kita nggak bawa roti nih, nanti bagaimana kita makannya, bagaimana nanti ini gitu. Lalu Yesus berkata, ini saudaraku, kamu tidak juga mengerti. Nah itu maksudnya. Jadi sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti, sehingga mereka masuk lagi terus, dan Allah mau memang kita betul-betul naik kelas. Mari kita menjadi orang yang jangan takut. Nah, mengapa tadi saya katakan, saudaraku, ya, Tuhan kita itu sampai berbicara 365 kali ya dalam Alkitab yang berkata supaya kita jangan takut. Ya, karena kita memang Tuhan mau kita betul-betul percaya kepada Allah kita. Mari kita membuat Tuhan kita jadi andalan kita, ya. Betul-betul Ia menjadi pertolongan kita di situasi sulit yang sudah kita alami, yang akan kita alami bersama-sama ke depan. Tapi saya percaya, ya, firman Tuhan ya dan amin, ya, Ia bersama-sama dengan kita dan kita tidak perlu takut. Di situasi apapun, di musim apapun yang kita akan alami, mari kita betul-betul melihat pekerjaan Tuhan bersama kita, melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ya, harusnya ini menjadi berita, kabar sukacita buat kita. Kalau kita melihat ada kesulitan, berarti kita akan berkata, aku akan melihat pertolongan Tuhan. Jika tidak demikian, kita akan betul-betul, saudaraku, akan dan masuk ke dalam kesulitan itu, mengalami kesulitan. Berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.